Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Baik, hari ini berjumpa lagi bersama saya Dewi dalam studi kasus psikologi. Sebelum memulai aktivitas hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk segala rahmat yang boleh kami terima di hari yang baru ini. Tuhan, berkatilah kami dalam belajar hari ini, sehingga hari ini sungguh-sungguh menghasilkan buah berlimpah dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih teman-teman sudah mengawali kegiatan hari ini dengan berdoa. Baik, pada kesempatan ini kita akan meneliti sebuah kasus dengan tema atau judul yang sangat menarik ya. Jadi hari ini kita akan meneliti sebuah kasus di mana kasus tersebut menceritakan tentang pengobatan paksa terhadap orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan, atau pengobatan paksa terhadap mereka yang mengalami gangguan mental. Nah, saya akan menceritakan terlebih dahulu kisah singkatnya atau kronologi singkat kasus ini. Jadi, dalam pengadilan daerah atau pengadilan rendah, ada 3 orang yang divonis menderita gangguan jiwa. Namanya itu adalah Tuan MR dan Nona FZ serta Nona FG. Jadi mereka bertiga ini oleh pihak pengadilan daerah dikatakan sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa sehingga mereka harus dirawat di rumah sakit. Nah, orang-orang ini, orang yang bertiga ini dimasukkan ke salah satu rumah sakit jiwa. Dan rumah sakit tersebut memberikan penanganan terhadap kasus mereka ini dengan memberikan obat yang namanya antipsikotik. Tapi ketiga orang ini keberatan untuk ditangani oleh cara pengobatan yang demikian atau cara pengobatan antipsikotik tadi. Mungkin sebelumnya saya akan sedikit membagikan informasi apa itu obat antipsikotik ya. Jadi teman-teman, obat antipsikotik sendiri adalah golongan obat yang mampu mengendalikan dan mengurangi gejala psikosis yang biasa dialami oleh orang yang mengalami gangguan mental. Nah, obat antipsikotik ini mempunyai efek atau mempunyai dampak mampu mengurangi halusinasi, delusi, mania atau senang yang berlebihan, lalu kebingungan, perilaku kasar, pemikiran yang kacau, dan kecemasan yang berat. Biasanya obat antipsikotik ini diberikan kepada penderita skizofrenia atau yang mengalami kerusakan otak ya. Lalu kepada orang yang mengalami episode mania atau gangguan bipolar, lalu orang yang mengalami gangguan skizoafektif dan depresi berat. Jadi obat ini mempunyai dampak yang cukup baik dalam menangani orang yang mengalami gangguan mental, tetapi sekaligus juga berbahaya karena mempunyai efek samping tertentu. Oleh karena itu, pemberian obat ini harus sungguh hati-hati, harus sesuai dengan apa yang dianjurkan dokter. Oke, kita kembali ke pasien yang 3 orang tadi, Tuan MR, Nyonya FZ, dan Nyonya FG. Nah, mereka ini mengajukan keberatan terhadap penanganan rumah sakit, yaitu yang menginginkan mereka diobati oleh obat antipsikotik. Tuan MR dan Nyonya FZ mengajukan keberatan ini kepada pihak rumah sakit. Lalu Nyonya FG bukan hanya kepada rumah sakit tetapi juga kepada pengadilan. Nah, pertanyaan yang harus kita jawab adalah apakah pihak rumah sakit harus menyetujui keberatan pasien ini atau mereka tetap saja memberikan pengobatan antipsikotik dengan alasan bahwa itu adalah hal yang terbaik untuk mereka. Nah, ini yang mau kita teliti dari kasus ini. Memang teman-teman, pada pengadilan pertama tadi
3 orang ini sudah diserahkan ke rumah sakit dan keluarganya juga sudah menyerahkan, tetapi itu di luar kehendak mereka. Artinya sebenarnya mereka tidak mengingini berada di rumah sakit, apalagi ditangani oleh cara pengobatan antipsikotik ini. Ini yang mau kita teliti. Oke, kita lihat bersama-sama. Oke, Pak Greg dan teman-teman sekalian, untuk meneliti kasus ini saya mengambil sudut pandang hak asasi manusia. Jadi saya meneliti kasus ini dari sudut pandang hak asasi manusia. Saya mengambil 2 teori yang sangat luar biasa dari 2 ahli, yaitu John Locke dan Hartilar. John Locke mengatakan bahwa dalam bukunya yang berjudul The Second Treatise of Civil Governance and a Letter Concerning Toleration yang diterbitkan tahun 2002, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan Tuhan kepada manusia. Hak ini mencakup persamaan kebebasan yang sempurna, serta hak untuk mempertahankan hidup dan harta benda yang dimiliki. Jadi itu hak asasi manusia menurut John Locke. Sedangkan menurut Hartilar lebih bagus lagi ya. Hartilar dalam bukunya yang berjudul Dimensi-dimensi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia, ini terbitan tahun 2001. Nah, di sini Hartilar mengatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap insan. Apabila hak ini tidak diberikan, maka orang tersebut tidak bisa hidup sebagai manusia lagi atau dia kehilangan kemanusiaannya. Hak tersebut didapatkan sejak manusia lahir ke dunia. Oke, kembali ke kasus tadi, 3 orang pasien yang mengajukan atau naik banding ke pengadilan berkaitan dengan ketidaknyamanan mereka pada cara pengobatan rumah sakit dengan obat antipsikotik. Jadi di sini meskipun 3 orang ini memiliki katakanlah penyakit jiwa ya atau mental mereka terganggu, tetapi penyakit itu tidak menghilangkan sedikit pun eksistensi mereka sebagai manusia. Jadi sebagai manusia mereka punya hak untuk menentukan dengan cara apa mereka dirawat. Jadi sebaiknya rumah sakit menyetujui jika memang ada alternatif lain cara untuk mengobati mereka, mengapa tidak. Jadi pengajuan dari 3 orang tadi sebaiknya diterima oleh rumah sakit, mengingat bahwa mereka mempunyai hak ya, terutama hak asasi manusia. Mereka punya hak menolak apa yang diberikan kepada mereka, termasuk pengobatan tadi. Jika mereka merasa keberatan, ya sebaiknya pihak rumah sakit menghargai pilihan mereka. Jadi ketika kasus ini teman-teman dibawa ke pengadilan tinggi yang dilaporkan oleh Nona HG tadi, jadi di sana dikatakan bahwa putusan pengadilan yang pertama tadi, pengadilan tingkat daerah itu dibalikkan. Jadi pengadilan tingkat tinggi mengatakan bahwa mereka harus melindungi hak-hak pasien tadi. Hak pasien tadi itu punya hak untuk menolak karena mereka seorang manusia ya yang memiliki hak untuk memilih. Meskipun mereka cacat tadi seperti yang saya katakan, tetapi itu tidak sama sekali mengurangi eksistensi mereka sebagai manusia. Mereka tetap manusia. Jadi hak untuk memilih segala sesuatu itu bukan hanya hak orang waras saja, tetapi orang yang mengalami gangguan mental pun punya hak untuk memilih, karena itu tadi, dia adalah manusia. Eksistensi seorang manusia itu bukan dilihat dari dia sanggup atau tidak menentukan pilihan, tetapi dari keberadaannya sebagai seorang manusia. Jadi saya berada di pihak setuju jika rumah sakit mengabulkan permohonan ketiga pasien ini untuk memberikan pengobatan yang lain, alternatif selain obat antipsikotik tadi. Oke, terima kasih Pak Greg dan teman-teman sekalian. Kita berdoa sebelum menutup perjumpaan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Engkau memberkati kami dengan kasih-Mu yang berlimpah.
Bapa yang Maha Pengasih, sertailah perjalanan hidup kami selanjutnya. Hanya kepadamu kami berlindung. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Dadah.